Bangka Belitung, Bu Titu, sukses selalu. Ditunggu main ke Bangka Belitung. Pak Tadi, Assalamualaikum. Aduh, iya enak itu. Selamat pagi Bu Titu, Pak Selamat Tadi, pagi Bu Lisa. Selamat pagi Bu Mbak Lisa. Bu Pagi, Lisa, Bu apa Lisa. kabar Bu Lisa? apa kabar? Salam sehat, Mbak Lisa. Dek Windy nih, Dinda Windy. Kabarnya ora ono. Pak Tadi, selamat pagi, Pak. Pak Edi, selamat pagi. Pagi-pagi. Ini Pak Edi. Gimana Pak Edi? Oh iya. Udah lama nggak ketemu Pak Edi. Gambarnya nggak muncul. Ya, nggak saya munculkan wifi saya up and down. Oh gitu, ya betul-betul. Pak Moy, selamat pagi. Pak Fredly dari Kendari, selamat pagi. Jauh-jauh juga. Pagi Bu Titu. Suaranya jelas ya? Alhamdulillah jelas ya. Oh, Fredly ya. Iya, Ya, Kendari. Freddy Udah aman dari gempa? Aman Bu. Kalau yang gempa di Sulawesi Barat kemarin, kalau tadi Tenggara ini. Iya, ya. Selamat pagi Pak Moy. Selamat pagi, itu. Pak Moy. Pagi Pak Moy. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak Moy? Kelihatannya segar nih Pak Moy. Iya. Selamat pagi Pak Moy. Iya Pak Moy. Selamat pagi. Pak Moy, ada teman-teman dari daerah-daerah Pak, ada yang dari Papua, Pak Tigor Sinaga, BI Jayapura Pak. Itu Tigor, saya lihat nama Tigor ada di sini. Terima kasih Bapak, hormat. Dari Kupang ke Papua ini. Iya, baik Bapak. Oh, NTT tadinya ya. Iya, kita spesialis daerah-daerah perbatasan Ibu. Oh, luar biasa. Pengawal perbatasan Bu. Iya. Ini orang Barat yang menguasai Timur itu Pak Tigor namanya. Iya. Yang menguasai Timur. Dari ujung selatan ke ujung timur. Iya, baik Pak. Pak Hussein. Assalamualaikum Bu Titu. Waalaikumsalam Pak Hussein. Ibu semua. Pak Hussein. Pak Hussein, selamat pagi. Ketemu lagi Pak Hussein. Semua yang saya hormati. Ada Pak Moy, Pak Hartadi, Pak. Dan ada teman-teman BI dan OJK di daerah yang beberapa yang hadir. Juga dari LPPI dan dari Yayasan Pengembangan Perbankan hadir juga Pak, dan teman-teman dari perbankan Ibu Lisawati, Pak Bindiartono, Pak Beni Purnomo sudah ada juga. Ya. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Hussein. Pak Hussein juga. Pak Hussein, selamat pagi. Baik Pak. Selamat pagi Pak Hussein. Ya, Pak Hussein. Alhamdulillah Pak. Senang bisa ketemu Pak, artinya pada sehat semuanya. Iya. Reuni. Sehat Pak. Dan makin pede karena udah divaksin Pak. Sudah pada vaksinasi pertama, sudah? Saya sudah kedua Pak Moy. Sudah, tinggal tunggu yang kedua. Saya juga sudah yang pertama. Tinggal seminggu lagi ambil yang kedua. Oh iya. Pak Moy di mana waktu vaksin Pak? Enggak ada reaksi apa-apa, baik-baik aja sampai hari ini. Baik, alhamdulillah. Ya, enggak ada rasa perih atau apa juga, biasa saja. Wah, sehat berarti. Ya. Mudah-mudahan begitu terus. Ini kita tunggu yang kedua lagi dulu ini. Iya. Sedikit ngantuk mungkin ya Pak? Ya. Kalau saya dari dulu Mbak Ning, nggak pakai disuntik juga ngantuk melulu. Sama. Kok sama Pak Didi?
Ini hadir Ibu Miranda juga. Ini nostalgia mantan-mantan BI ini semua. Iya Pak. Iya, Pak. Pak Hussein IBS ini punya BI, tapi Iya. hubungannya dekat sekali dengan OJK Pak. Iya. Iya. Ini Bapak Ibu semua Tapi- senior saya nih Bu. Itu. Sekarang untuk pemulihan ekonomi ini sangat diharapkan peran pasar modal ini. Ya, Baik. iya. Itu sangat penting karena yang lain-lain, apalagi Bank Indonesia itu harus the very very last resort. Karena Iya. dampaknya inflasi. Cetak uang nggak bisa. Kalau Amerika cetak uang gampang, dia cetak dolar, dolarnya keluar semua. Iya. Lalu semua negara tahan karena untuk cadangan gitu ya. Iya. Nah, jadi Amerika tuh enak aja itu cetak berapa triliun itu. Cetaki ya. Ya. Tapi Indonesia nggak bisa begitu. Kalau cetak tambah rupiah, rupiahnya tidak kemana-mana, hanya tinggal di Indonesia. Lalu inflasi. Nah itu repot. Iya. Jadi mengandalkan pasar ini, pasar modal. Saya kira nanti Bung Hussein nanti sorotin itu ya, bagaimana supaya apa? Karena itu andalan pertama ini, terutama surat berharga pemerintah ini tentu akan tawarkan ke pasar duluan ya. Iya. Ini jumlahnya cukup besar ya. Programnya 405,1 triliun ya. Ya. Untuk pemulihan ekonomi 150. Iya. Ya. Betul, Pak. Ya, kita nanti sharing nanti bagaimana. Iya Pak. Iya Pak. Nanti silakan sharing. Bapak, Ibu, tamu undangan, dan partisipan yang telah hadir, mohon izin bahwa acara akan kami mulai. Kami informasikan bahwa host akan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, dan kami himbau kepada para partisipan untuk tetap menonaktifkannya, agar kualitas audio selama sesi berlangsung terjaga dengan baik. Adapun pertanyaan-pertanyaan terkait bisa disampaikan melalui fitur Q&A yang ada di bawah. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.
Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Insinyur Husein MM, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandriharmi Sutyono, SH, LLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat Bapak Lutfi Zain Fuadi, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A. Yang terhormat Honorable Faculty Indonesia Banking School, Profesor Dr. Adrianus Moy. Anggota Senat Akademik Eksternal Indonesia Banking School. Undangan tamu kehormatan Bapak Hartadi A. Sarwono, Profesor Dr. Miranda S. Gultom. Yang kami hormati Ibu Dr. Etika Karyani, SE, maka MSM, CA, CM sebagai moderator pada hari ini. Yang kami hormati para senior dan pimpinan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Bursa Efek Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Selamat pagi Bapak Harimurti dan Bapak Rizal A. Jataza dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Yang kami hormati pimpinan industri sektor jasa keuangan, pimpinan perbankan, Bank Perkreditan Rakyat, pimpinan lembaga sekuritas dan aset manajemen, pimpinan lembaga keuangan lainnya. Yang kami hormati pimpinan industri jasa lainnya, perusahaan, pimpinan asosiasi fintech, pimpinan asosiasi pendanaan fintech, kantor akuntan publik, dan para pelaku teknologi digital. Yang kami hormati mahasiswa dan dosen Indonesia Banking School, serta mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang menyempatkan hadir pada pagi ini. Perkenalkan, saya Nasyira Amandarisat, mahasiswi akuntansi 2018 Indonesia Banking School untuk memandu acara webinar pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Foto bersama. 5. Welcoming Notes Ketua Indonesia Banking School. 6. Pemaparan materi oleh pembicara dan tanya jawab. 7. Penyerahan plakat. 8. Penutup. Pada webinar kuliah umum pagi ini, dengan total partisipan hingga saat ini 414 pendaftar, terdiri dari 61 instansi pendidikan seluruh Indonesia dan 47 instansi terkait dari keseluruhan pendaftar. Dengan ini, saya akan menyapa beberapa perguruan tinggi yang sudah hadir pada hari ini. Universitas Negeri Medan, Universitas Bung Hatta Padang, Universitas Bengkulu, Universitas UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Jambi, Universitas Multimedia Nusantara Tangerang, Universitas Negeri Jakarta, IPB Jawa Barat, Universitas Gunadarma Depok, Universitas Kristen Maranatha Bandung, Universitas Jember, Jenderal Sudirman Purwokerto, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Mataram, Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Palangkaraya, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Tadulako Palu, Universitas Halu Oleo Kendari,
Universitas Katolik de La Salle Manado, Universitas Papua, dan perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan yang terhormat, selamat pagi kepada Bapak Subarjo Joyo Sumarto. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar kuliah umum pada hari ini dengan tema Peran Pasar Modal Indonesia dalam Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021. Hari ini, Jumat 19 Maret 2021, oleh Indonesia Banking School, The Best Business and Digital Finance Higher Education in Indonesia. Kami informasikan bahwa webinar pagi ini adalah webinar ke-8 yang diselenggarakan oleh Indonesia Banking School pada tahun 2021 dan merupakan webinar ke-24 dari tahun 2020. Mari kita ikuti terus webinar-webinar berikutnya yang juga sangat menarik. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zulfison, SAG, ME. Dengan hormat, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Om Swastiastu. Bapak dan Ibu sekalian, untuk kesuksesan dan keberkahan dari acara ini, mari kita mengangkatkan tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, mari kita berdoa. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, pemelihara dan penguasa alam semesta. Pada hari yang penuh keberkahan ini, kami berkumpul di acara webinar ini dengan penuh khusyuk dan ketundukan kepadamu, memanjatkan puji dan bersyukur kehadiratmu ya Allah, atas limpahan rahmatmu yang tak terhingga di acara webinar ini. Berikan kepada kami kemampuan untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Berikan kami kekuatan untuk selalu mengerjakan perintahmu. Dan berikan kami kemampuan untuk selalu menjauhi larangan-laranganmu. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim. Pada pagi menjelang siang yang penuh berkah ini, kami keluarga besar Indonesia Banking School dengan penuh rasa syukur mempersembahkan webinar kuliah umum yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Insinyur Husain MM yang telah berkenan berbagi ilmu dan pencerahan tentang peran pasar modal dalam pemilihan ekonomi nasional tahun 2021. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menjadikan pasar modal Indonesia sebagai salah satu pendorong bangkitnya ekonomi Indonesia di tahun 2021. Dan anugerahkan juga ya Allah kepada kami keberkahan ilmu pengetahuan sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan bangsa ini. Ya Allah, kami yakin dan kami sadar bahwa bangsa ini, kami semua sedang diuji dengan cobaan yang maha berat ini ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah para pemimpin kami untuk dapat keluar dari kesulitan-kesulitan ini. Berikan kepada kami, lapangkan bagi kami jalan untuk menuju kesuksesan di masa yang akan datang, untuk mewujudkan insan perbankan yang unggul untuk Indonesia maju. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim, kabulkanlah semua doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zulfison. Selanjutnya, foto bersama. Untuk para panelis, tamu undangan, dan para partisipan agar menyalakan kameranya untuk dokumentasi webinar kuliah umum hari ini. Saya akan pandu Bapak Ibu dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu para peserta yang kami hormati. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan oleh Ibu Dr. Kusuma Ningtuti S. Sutiono, SH, LLM, Ketua Indonesia Banking School. Dengan hormat, kami silakan. Terima kasih Amanda. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Insinyur Hussein MM, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang kami hormati dan banggakan. Yang terhormat Bapak-Bapak Honorable Faculty STI Indonesia Banking School yang hadir pada pagi ini, telah hadir Bapak Profesor Adrianus Moy sebagai Honorable Faculty. Bapak Ibu anggota Senat Akademik Eksternal STI Indonesia Banking School yang hadir pada kesempatan ini, telah hadir Bapak Mustafa Abu Bakar, Menek BUMN dari periode terdahulu. Bapak Ibu tamu undangan kehormatan, para senior bidang ekonomi keuangan perbankan telah hadir, Ibu Miranda Gultom, Senior Deputy Governor Bank Indonesia periode terdahulu, Bapak Hartadi Asarwono, Deputy Governor periode terdahulu, Bapak Hendar, juga hadir, Deputy Governor BI periode terdahulu, dan juga Bapak Subarjo yang juga telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Para akademisi, praktisi, dan pimpinan sektor jasa keuangan banyak yang hadir, Bapak Haryanto Budiman dari BCA, Ibu Lisawati, Bank Ganesha, Pak Windartono, QNB, juga dari perusahaan sekuritas, Ibu Susi Melina, Ibu Theodora Manik, yang hadir, dan juga ada Pak Beni Purnomo, kemudian ada Pak Abraham Bastari, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga Bapak Ibu dari BI dan OJK di daerah yang telah hadir, seperti Pak Tigor dari BI Jayapura, Pak Tantan dari BI Bubble, dan kemudian juga ada Pak Fredly Nasution dari Kendari, Pak Triana dari OJK Bandung, kemudian juga ada Pak Tito Aji dari OJK Bengkulu, Pak Aman Lison Sembiring dari BI Banjarmasin, dan banyak lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, para dosen, ananda para mahasiswa berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta sivitas akademika Indonesia Banking School yang tercinta. Bapak Ibu peserta webinar Nasional Kuliah Umum Indonesia Banking School lainnya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa hadir pada pagi ini dalam acara webinar Kuliah Umum Indonesia Banking School tahun 2021 yang dibawakan oleh Bapak Hussein, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, merangkap anggota Dewan Komisioner OJK Republik Indonesia, dengan tema Peran Pasar Modal Indonesia dalam Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021. Bapak Komisioner, Bapak Ibu Ananda, para mahasiswa yang saya muliakan. Dengan visi yang baru, Indonesia Banking School mempunyai misi untuk menyelenggarakan perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berintegritas, berkualitas, siap pakai, yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Kurikulum tahun 2020 Indonesia Banking School telah menyesuaikan dengan memasukkan mata kuliah bidang subsektor jasa keuangan tidak hanya perbankan,
tetapi juga pasar modal dan jasa keuangan lainnya dalam ketiga program studi yaitu akuntansi, manajemen, dan perbankan keuangan syariah. Sejak tahun 2015 terdapat galeri investasi di kampus STI Indonesia Banking School. Dan sejak tahun 2017, galeri investasi ini berjalan cukup aktif hingga kini, merupakan anjang literasi dan inklusi keuangan para mahasiswa Indonesia Banking School. Setiap tahun telah rutin diselenggarakan kegiatan sekolah pasar modal, baik level 1 maupun level 2 mengenai analisis fundamental dan teknikal, trial class dan investment days, sertifikasi wakil perantara perdagangan efek, serta Fund Fest dan Investor of the Month. Dalam kurikulum Indonesia Banking School pada beberapa tahun terakhir ini juga terdapat magang atau praktik kerja pada Bursa Efek Indonesia yang diperhitungkan dalam SKS, dalam transkrip dari para mahasiswa. Bapak Komisioner, Bapak Ibu Ananda, para mahasiswa yang saya muliakan. Pasar modal adalah salah satu pilar pembangunan ekonomi dan memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, di mana seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia, menghadapi tantangan untuk memulihkan dari kemunduran-kemunduran yang terdampak dari pandemi tersebut. Peranan pasar modal adalah sangat krusial untuk mengupayakan percepatan pemulihan perekonomian. Hadirnya Bapak Hussein sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan yang telah berkenan untuk berbagi langsung merupakan kesempatan yang berharga untuk memaparkan bagaimana regulator sepanjang tahun 2020 telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga daya tahan dan mengendalikan volatilitas pasar modal akibat gejolak perekonomian dampak pandemi COVID-19. Dan selanjutnya juga berbagi mengenai bagaimana strategi ke depan dalam rangka mewujudkan pasar modal Indonesia yang kuat. Para mahasiswa sebagai calon-calon generasi penerus yang dituntut untuk membangun kapasitas di bidang keuangan dan bisnis berwawasan global akan sangat relevan untuk memperoleh insight tentang pentingnya soft skill, khususnya membuat kebijakan di kala sulit dan membuat strategi untuk bangkit dan bahkan mempercepat pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Hussein atas kesediaan Bapak yang telah meluangkan waktunya yang amat berharga di tengah kesibukan yang luar biasa, masih menyempatkan berbagi dengan kami. Bapak Komisioner, Bapak Ibu Ananda, para mahasiswa yang saya muliakan, rasa syukur dan hormat kami sampaikan juga kepada para undangan kehormatan yang telah hadir dan yang telah senantiasa memberikan dukungan dan support kepada kami sebagai wujud minat dan dedikasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa yang telah hadir pada webinar nasional Kuliah Umum Indonesia Banking School pagi ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandriharmi Sutyono. Bapak Ibu para peserta yang kami hormati dan para mahasiswa yang kami banggakan, mari kita ikuti acara utama, yaitu webinar kuliah umum dengan tema Peran Pasar Modal Indonesia dalam Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021. Dengan pembicara Bapak Insinyur Hussein, MM, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Etika Karyani.
Sebelumnya, saya akan bacakan CV moderator pada hari ini. Ibu Dr. Etika Karyani, SE, AK, MSM, CA, CM, dosen tetap Indonesia Banking School. Menyelesaikan program Bachelor Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, bidang akuntansi. Program Master di Universitas Indonesia dalam bidang manajemen keuangan dan program Doktor di Universitas Indonesia dalam bidang akuntansi. Memiliki prestasi dalam Best Paper Award pada Seminar Nasional Riset Kebijakan Perbankan 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan. Wahyudi Prakasa Best Paper Award pada International Accounting Conference ke-6 oleh FEB Universitas Indonesia. Best Poster untuk riset disertasi doktor oleh Kemenristek Dikti. Kepada Ibu Etika Karyani, dengan hormat kami silahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ananda, Nashira, Amanda Rusat, mahasiswa Indonesia Banking School, yang telah memperkenalkan saya dan memberikan kewenangan untuk memandu kegiatan inti webinar kali ini. Dan yang saya hormati Ibu Ketua Indonesia Banking School, Ibu Dr. Kusumaningtuti, beserta pimpinan lainnya, Bapak Profesor Adrianus Mui, Bapak Henda Mustafa Abu Bakar, Bapak Ibu Honoris Causa, Bapak Ibu Sivitas Akademika IBS lainnya, dan para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi penghormatan saya kepada Bapak Ibu semua. Begitu juga para peserta dan adik-adik mahasiswa yang hadir di webinar pagi ini. Seperti utama kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan tentang bagaimana peran pasar modal Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional atau PEN tahun 2021. Saya sebut dari OJK dan berbagai sumber bahwa tahun lalu berbagai kebijakan dikeluarkan oleh otoritas untuk pengendalian volatilitas di pasar modal. Kepercayaan investor pun meningkat yang tercermin dalam membaiknya indeks harga saham gabungan atau IHSG sebesar 4,39% secara year to date per 26 Februari 2021. Kita juga ketahui bersama bahwa pada 2020 Indonesia mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Dan pada awal tahun ini 2021 OJK mencatat aliran dana investor asing itu mencapai 36,6 triliun. Menunjukkan optimisme di pasar modal. IHSG menyentuh level tertinggi pada 20 Januari 2021 dengan kontribusi terbesar dari investor retail. Investor ini cukup antusias dengan dibuktikannya 4,5 juta investor baru masuk ke pasar modal. Yang kemudian pada akhirnya Securities Cloud Fund atau SCF juga baru saja dikeluarkan untuk mengimbangi permintaan dan produk di pasar pada awal tahun ini. SCF ditargetkan sekitar 74 triliun bisa dihimpun dananya. Target optimis ini seiring dengan jumlah pipeline yang sudah ada dan disampaikan kepada otoritas modal dan otoritas Bursa Efek Indonesia. Namun banyak pengamat yang tetap mewaspadai bahwa tetap ada yang ketidakpastian di tengah optimisme akan pemulihan termasuk di pasar modal. Ketidakpastian ini tentunya sangat dinamis sehingga perlu dikaji secara dalam dan terus-menerus. Selanjutnya, bagaimana untuk mengetahui lebih detail kebijakan strategis OJK bidang pasar modal tahun 2020-2021 untuk merespon pandemi COVID ini dan dampak implementasi kebijakan OJK. Inilah yang akan dipaparkan langsung oleh narasumber kita dari bidang pengawasan pasar modal OJK yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati Bapak Insinyur Hussein MM, dan kami banggakan. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Bapak Insinyur Hussein MM memperoleh gelar sarjana pertanian dari Universitas Padjadjaran dan dilanjutkan Magister Manajemen pada bidang keuangan di Universitas Pelita Harapan. Sejak 2017 sampai saat ini,
Beliau aktif sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Keahlian di bidang pasar modal memang tidak diragukan lagi, karena sejak 1993 Pak Husein sudah berkiprah dengan memiliki jabatan penting di perusahaan-perusahaan, yaitu PT Clearing Deposit Efek Indonesia, PT Clearing Penjamin Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, yang terakhir PT Dana Reksa. Di sela-sela kesibukan beliau, Pak Husein masih menyempatkan waktu dan aktif dalam organisasi, antara lain sebagai Dewan Pembina dan Dewan Konsultatif di Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Singkat kata, kepada Pak Husein, kami persilakan memaparkan materinya dengan waktu kurang 50 menit, Pak, dan selanjutnya sesi QA setelah pemaparan ini berakhir. Kepada para audiens, silakan jika ada pertanyaan, dapat memberikan pertanyaan secara tertulis di kolom Q&A dengan menyebutkan nama dari organisasi atau lembaga apa. Kepada Bapak Husein kami persilakan. Monggo Bapak sudah siap. Terima kasih Bu Etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama patut bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam forum yang baik ini. Yang saya hormati Bu Kusumaning Tuti, biasanya saya panggil Bu Titu, mohon maaf. Mungkin kalau boleh kita sedikit tidak terlalu formal mungkin ya Bu, supaya lebih ini kita lebih semi casual ya Bu ya. Nanti juga saya juga mungkin agak pakai kalau untuk bicara dengan yang terlalu formal karena terlalu banyak juga senior saya di sini yang hadir. Saya ingin menyapa tadi selain Bu Titu mungkin tentunya tadi Pak Adrian Musmoy, ada Bu Miranda, ada Pak Mustafa Abu Bakar, ada Pak Hendar, ada Pak Hartadi, ada Pak Subarjo, mungkin tadi sempat disebut, juga ada beberapa yang tadi saya sempat lihat, juga ada Pak Edi Setiadi, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan. Pagi hari ini saya akan coba sharing, tentunya Bapak Ibu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini forum yang baik sekali untuk kita sharing, dan saya berharap nanti mungkin mendapatkan juga feedback atau sharing dari Bapak Ibu terkait dengan pemahaman dan pengamatan serta pengalamannya selama ini menghadapi berbagai kondisi atau krisis yang pernah terjadi. Tentunya pertama-tama saya ingin menyampaikan masalah kondisi ya, latar belakang. Ada beberapa slide yang sebetulnya tadi juga sudah disampaikan beberapa oleh baik Bu Titu maupun Bu Etika. Kita semua tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 2020 ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Tapi memang yang paling dominan tentunya karena adanya pandemi COVID. Ya, ini awalnya dari krisis kesehatan mungkin, namun juga mengarah kepada aspek-aspek lain seperti sosial dan ekonomi di masyarakat. Ya. Ini memang kondisi yang sebelumnya mungkin tidak pernah terjadi gitu, atau kita hadapi. Paling tidak saya tidak pernah mengalami situasi yang seperti ini, yang memang bahkan mungkin bukan menjadi masalah domestik di Indonesia, tetapi sudah menjadi masalah global karena memang datangnya juga dari kawasan regional dan menjadi global. Berbagai kebijakan dilakukan masing-masing negara untuk menekan penyebaran COVID ini. Dan umumnya memang lebih banyak ke beberapa pembatasan pada kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk kegiatan bisnis ya. Baik yang skalanya kecil, lokal maupun menjadi pembatasan yang sifatnya lebih luas lagi seperti lockdown.
Dan tentunya ini berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, termasuk juga tingkat konsumsi dan investasi. Nah, ini yang memang diawali pada awalnya kita semua juga belum menyadari apa sih sebetulnya mengenai pandemi COVID ini. Tapi belajar dari kondisi itu setelah 1 tahun, memang kita sepakat bahwa kondisi ini unprecedented gitu ya, dan semua negara pun masing-masing merumuskan kebijakan hampir di semua negara merespon bervariasi karena mungkin juga tergantung kondisi masing-masing. Nah, ini yang kita cukup banyak belajar dan sharing, terutama di antara regulator-regulator dunia pun. Kita dari awal sekali tahun 2020 sudah sharing dan berkomunikasi dengan hampir semua regulator yang ada di dunia melalui IOSCO meeting. Ini cukup signifikan di dalam kita merespon kondisi yang ada. Jadi yang paling penting dalam situasi seperti itu memang adalah kita berkomunikasi dengan regulator-regulator yang lain. Itu cukup signifikan. Saya boleh sedikit mengenai tadi mengulang apa yang sudah disampaikan Bu Etika juga terkait dengan indeks ya. Di 2019 kita pernah mengalami penurunan yang terendah. Itu kurang lebih minus 37%. Itu di tanggal 24 Maret 2020. Ini sudah cukup dalam pada saat itu dan capital outflow sudah lebih 40 triliun. Ini kita juga belajar dari pengalaman sebelumnya di 2008, di 2008 yang signifikan, di 2005, di 2000, di 1998 juga. Di indeks kita memang lebih dalam lagi waktu itu. 2020 dan ini juga yang pertimbangan. Pada saat itu sebelum ini sebetulnya di awal bulan Maret kita juga berdiskusi di forum KSSK menyikapi dan ke waktu itu mendapatkan arahan dan diskusi bahwa kebijakan kita harus forward looking gitu ya. Nah, nanti saya sampaikan ada beberapa kebijakan yang memang sudah diambil sebelumnya sebelum terjadinya penurunan indeks yang lebih dalam ini. Sebetulnya sudah ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan dari mulai akhir Februari sampai berlanjut terus. Pada saat itu indikator juga melihat di industri reksadana ini memang terjadi penurunan yang cukup cepat gitu ya. Kurang lebih hampir 15% waktu itu penurunan dari reksadana. Nah, ini reksadana kenapa saya bedakan dengan data AUM. Jadi reksadana itu hanya untuk yang open-ended fund. Jadi yang reksadana yang terbuka. Tetapi secara keseluruhan di industri reksadana ini ada juga yang namanya close-ended gitu ya. Jadi seperti discretionary fund, ada RDPT, ada investasi di real estate, dana investasi infrastruktur, dan efek beragun aset atau asset-backed securities. Ini secara total terjadi juga penurunan yang kurang lebih angkanya sama, sekitar 14% dari total aset under management. Nah, di titik itu pun bersamaan penurunan market cap, karena indeksnya turun 37%, kelihatannya cukup linier, jadi penurunan market cap pun mencapai kurang lebih 37%. Dan yang tadinya sudah posisi akhir tahun di 2019 7.200-an, turun menjadi 4.556. Dan ini secara psikologis memang terjadi, kalau kita lihat di beberapa negara juga memang terjadi global sell-off gitu ya. Dan ini dialami hampir di semua pasar pada saat posisi 24 Maret itu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita waktu itu, dan kelihatannya
kebijakan-kebijakan itu secara umum hampir sama di semua negara. Baik waktu itu lebih berfokus pada kita secara taktikal ya di pasar modal mengeluarkan serangkaian kebijakan. Tapi kita juga harus inline dengan kebijakan terutama dari sisi fiskal dan moneternya. Beberapa indikator yang mungkin kalau boleh sharing waktu itu dan sekarang pun kita sudah lihat dengan berlalunya tahun 2020 kita memasuki 2021 dan kita yakini bahwa game changersnya itu adalah vaksin dan kita tetap monitor sampai sekarang untuk forward looking dan kita masih melihat waktu itu juga volatility index bisa mencapai di atas 60 sampai 70. Sekarang ini angkanya pernah menyentuh 20 tapi sudah bergerak lagi ke 30. Ini menunjukkan bahwa memang volatilitasnya masih cukup dinamis. Gitu. Beberapa hal yang mungkin bisa kita coba diskusikan nanti kita bangun. Sebetulnya dalam forum ini juga saya berharap dan kami di OJK untuk mencoba untuk membangun keyakinan atau optimisme ke depan. Karena dalam situasi seperti ini yang memang kita butuhkan adalah saling menguatkan di antara kita untuk melihat persoalannya lebih optimis gitu. Namun secara objektif ada beberapa data yang bisa disampaikan. Jadi seperti Purchasing Manager Index yang lumayan baik gitu ya, atau melalui threshold psikologis di atas angka 50 itu sejak Desember sudah di atas 50 dan inflasi juga terjaga gitu sejauh ini. Data dari BPS dan dari Bank Indonesia juga cukup baik gitu. Produksi semen juga cukup naik ya, hampir 3% jadi quarter to quarternya. Produksi penjualan mobil juga secara wholesale naik dan ini juga baik produksi maupun penjualannya. Realisasi belanja negara juga cukup naik dan ini juga memberikan bagian daripada kebijakan fiskal dan beberapa mungkin nanti bisa dicermati Bapak Ibu juga mungkin ada beberapa paket-paket kebijakan yang sudah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia serta OJK. Begitu juga dengan indikator di sektor jasa keuangan, permodalan cukup strong, di CAR-nya di atas 24%, profil risiko terjaga, NPL-nya netnya masih 1% kurang lebih. IHSG juga sampai posisi 18 Maret nih, mungkin kemarin menguat 6,17%. Pasar obligasi juga menguat, gitu. Jadi yield-nya itu turun sekitar 1 basis point ya, month to date-nya. Ini mungkin beberapa statistik yang saya sharing untuk kita mencoba melihat persoalannya bahwa sinyal untuk pemulihan ini sudah terlihat gitu ya, paling tidak itu yang kita coba yakini ya. Tapi tentunya juga banyak hal yang perlu kita cermati karena terus terang sampai hari ini kita juga saling mencoba melakukan assessment terus dan melihat gitu ya, meneropong negara-negara tetangga gitu di kawasan, di regional, di global itu senantiasa terus untuk melakukan pengamatan gitu perkembangan terakhirnya seperti apa, termasuk kebijakan-kebijakan di sektor keuangan. Pada dasarnya sesuai dengan tema hari ini, kebijakan OJK dalam merespon dampak pandemi COVID ini tentunya tetap harus mempertimbangkan waktu itu, pertimbangan utama kami adalah mengenai tata kelola. Karena walaupun kita harus merespon dengan cepat, situasi waktu itu secara taktikal gitu ya, yang cukup banyak persoalannya, kita juga jangan lupa karena dari pengalaman itu pada saat
kondisi ini bisa kita lalui, persoalan berikutnya adalah selalu meninggalkan persoalan yang cukup serius di dalam mengembalikan kebijakan pada saat masa-masa sulit. Nah, ini yang kita perhatikan sekali mengenai aspek tata kelolanya dan terutama juga manajemen risiko. Kenapa kita pentingkan tata kelola ini? Karena pada saat situasi seperti itu juga tentu harus kita pertimbangkan masalah free rider-nya ini. Banyak yang memanfaatkan dan ini potensinya cukup lumayan kalau kita tidak coba berhati-hati. Nah, ini yang hal-hal ini yang menjadi pertimbangan kami tadi di samping tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan daripada sektor jasa keuangan serta keterbukaan informasi. Hal ini juga masih cukup penting juga kita pikirkan bahwa intinya orientasi kita pada saat itu memberikan relaksasi bagi kondisi-kondisi yang memang akan berdampak signifikan dan memberikan kontribusi kepada ekonomi sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi kita coba memilah dari mulai analisa secara umum, kemudian sampai ke sektor, ke industri, dan beberapa bisnis atau regulasi-regulasi yang terkait. Kebijakan ini memang ditujukan untuk menopang stabilitas. Jadi tema kita memang di 2020 dan 2021, sejak awal memang kami di OJK Pasar Modal lebih mengedepankan mengenai market stability gitu, for growth. Jadi memang sebetulnya kita tidak berorientasi untuk utamanya ke pertumbuhan saja, tapi lebih dari itu kita lebih fokus pada market stability. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, market kita itu memang daya tahannya sangat rentan gitu. Jadi resiliensinya ini rendah. Karena struktur dari para di marketnya itu cukup mengkhawatirkan. Berbagai assessment memang selama ini ya dari tahun 90-an sampai di akhir 2020 saja, memang PR kita adalah masalah pendalaman pasar. Kenapa saya katakan daya tahannya rendah? Dari berbagai krisis itu disadari sekali begitu capital outflow seperti kemarin 40-70 triliun keluar, indeks kita langsung rontok gitu. Karena apa? Karena memang dominasi daripada investor institusional dan investor asing. Di satu sisi kita berharap asing itu terus masuk untuk memperkuat tadi sisi buying side yang ada di pasar modal kita. Tapi di sisi lain juga punya persoalan karena kalau terjadi sudden reversal ya market kita tidak punya cushion untuk menahan capital outflow. Itu konteksnya seperti itu. Makanya pendalaman pasar itu adalah dari awal saya gabung di OJK dan tentunya juga meneruskan kebijakan sebelumnya, bagaimana meningkatkan retail investor di dalam negeri. Karena itulah bantalannya pada saat investor asing keluar dari Indonesia. Nah, ini yang menjadi pokok utama kita, mengarahkan kepada peningkatan daya tahan atau resiliensi dari market kita dengan memperkuat basis investor retail domestik. Sebagai gambaran untuk investor institusional domestik, Bapak Ibu, saat ini total asetnya mungkin kurang lebih sekitar 1.500-1.600. 1.500 lah mungkin ya, secara garis besar. Dan pertumbuhannya mungkin sekitar 7-8% saja per tahun. Nah, ini kan setiap tahun hanya bertambah sekitar 100-110 triliun saja ke dalam buying side domestic institutional investor kita. Nah, sementara tadi sudah disampaikan, jadi dari data fundraising di capital market saja, Bapak Ibu, itu sudah 160 rata-ratanya dalam 3-4 tahun terakhir.
160 triliun. Sementara buying side institusional kita yang ada hanya sekitar itu di luar SBN ya tentunya. Itu hanya sekitar 100 triliun. Belum lagi alokasinya untuk SBN sudah 30%, untuk deposito mungkin 20-30, sisanya di capital market hanya 40% paling. Dan ini angkanya cuma 40 triliun. Sementara fundraising dengan berbagai penerbitan IPO, obligasi korporasi, right issue, dan berbagai activity itu sudah lebih dari 160 triliun. Nah, inilah memang yang menjadi perhatian kami di pasar modal. Bagaimana buying side ini bisa tumbuh dan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan daripada institusional investor domestik maupun investor dari luar, dari asing. Sehingga struktur inilah yang kita coba jadikan salah satu tujuan atau inisiatif yang kita kembangkan, meningkatkan basis investor retail. Nah, tentunya basis investor retail ini cukup banyak komponennya, masalah edukasi, literasi. Jadi indeks inklusi, indeks literasi pasar modal itu masih sangat rendah, gitu. Masih di bawah 6% mungkin ya, baru 5% Bu itu mungkin juga dulu tahu sekali itu. Cukup memprihatinkan gitu ya. Jadi masalah edukasi termasuk literasi ini. Apalagi ini ya mungkin inklusinya bisa lebih tinggi tapi tetap masih jauh daripada industri-industri seperti perbankan, bahkan asuransi itu lebih tinggi. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian kami di dalam tadi menyikapi, mungkin tidak spesifik terhadap COVID sebetulnya, tapi secara umum memang terhadap pengembangan daripada pasar modal di Indonesia ini. Tapi dengan adanya COVID, kelihatannya beberapa inisiatif akhirnya bisa dipaksa atau diakselerasi untuk merespon COVID. Beberapa kebijakan yang dirumuskan oleh OJK pada saat itu kita bagi saja mungkin menjadi 3 bagian, yaitu relaksasi bagi pelaku industri, yang kedua adalah pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal dan sistem keuangan. Tadi market stability-nya kita khususkan gitu. Yang ketiga adalah kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan. Karena memang PR-nya adalah bagaimana pendalaman pasar itu terus dilakukan walaupun dalam situasi pandemi. Karena kita berkejaran waktu dengan keluarnya, outflow-nya dana-dana dari asing pada saat itu. Jadi memang memperkuat atau menambah supply dan menambah meng-create demand gitu ya. Bagaimana meningkatkan demand dan supply di pasar. Dan beberapa terkait dengan infrastruktur yang kami kembangkan untuk memfasilitasi tadi peningkatan supply dan peningkatan demand, termasuk untuk perlindungan investor. Beberapa yang terkait dengan pelaku industri, seperti tadi sudah disampaikan juga pada saat itu, salah satu yang menjadi isu adalah bagaimana menyelenggarakan RUPS daripada perusahaan publik. Karena perusahaan publik itu kalau dengan pembatasan tidak bisa dilakukan RUPS. Dengan pembatasan sosial gitu, izinnya susah keluar, kalaupun hadir tidak quorum gitu ya. Jadi ini satu hal yang juga persoalan, dan kebetulan memang dari awal kita sedang membuat satu satu mekanisme yang kita sebut adalah e-RUPS sebetulnya. Jadi penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Nah, kebetulan pada saat itu ada kita sistem itu belum siap secara full pledge daripada sistemnya untuk e-RUPS. Jadi yang kita launching pada saat itu peraturannya gitu sudah ada, tetapi kita secara teknis baru
memfasilitasi yang namanya e-proxy. Jadi dengan pemberian surat kuasa kepada beberapa pihak untuk hadir di dalam RUPS dan yang lain bisa hadir melalui elektronik. Tapi belum sampai ke e-voting. Nah, ini yang sedang kita lakukan nanti e-votingnya. Jadi yang lebih interaktif ini sedang kita siapkan, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa lakukan. Nah, ini sebetulnya inisiatif yang juga lama kita pikirkan karena dengan pertumbuhan investor yang cukup banyak, ya tadi sudah disampaikan, satu emiten itu punya investor bisa ada yang 10.000, 12.000 gitu ya. Padahal kalau RUPS, kalau mereka mau hadir memang tidak mungkin gitu. Satu-satunya tempat kita bisa menyelenggarakan RUPS itu ya di GBK, berarti kalau jumlahnya investornya sebesar itu. Saat ini emiten kita ada sekitar 760 ya, jadi kalau setahun ada 2 RUPS, 1 RUPS tahunan, 1 RUPS luar biasa saja. Jadi dengan jumlah hari kerja cuma 250 gitu ya per hari, itu paralelnya makin banyak gitu. Dan ini yang akan menyulitkan, makanya ini sebetulnya RUPS ini bukan semata-mata untuk COVID, tapi karena ada COVID kita bisa percepat untuk salah satu bagian dari RUPS ini adalah e-proxy, supaya RUPS bisa berlangsung dan bisa quorum, dan dasar hukumnya kita lakukan. Karena kalau enggak nanti nggak ada RUPS, ini melanggar semua Bapak Ibu. Dan investor juga tidak tahu gitu ya, apa sih sebetulnya yang terjadi di masing-masing emiten. Di samping itu juga laporan keuangan, karena proses audit dan banyak sekali masukan bahwa audit ini agak sulit dilakukan. Jadi laporan keuangan tahunan gitu ya, maupun laporan tahunan dan pelaksanaan RUPS ini kita relaksasi. Yang tadinya ada batasan-batasan, misalnya hanya 6 bulan atau 3 bulan setelah tahun buku harus disampaikan, kita extend ditambah 2 bulan gitu ya. Penyesuaian portfolio di reksadana juga, ini juga karena dampaknya tadi. Di satu sisi kita ingin mencoba mengendalikan supply yang berlebih ke pasar gitu ya, karena memang pasarnya sudah cukup oversupply, terjadi global sell off. Dan ini juga kita relaksasi kalau ada beberapa pengelolaan reksadana yang komposisi portfolionya tidak sesuai, misalnya melampaui batasan-batasan yang diperbolehkan, jadi itu juga diberikan relaksasi. Yang tadinya 120 hari misalnya jadi 160 hari. Relaksasi keberlakuan laporan keuangan untuk atau laporan KJPP atau penilai untuk dokumen-dokumen di dalam menjadi persyaratan dalam penawaran umum, transaksi material, transaksi afiliasi gitu ya. Dan perpanjangan masa penawaran awal, ini karena memang dampak dari pandemik semua. Termasuk juga kewajiban-kewajiban pelaporan dari berbagai pihak, dari lembaga, profesi penunjang, perusahaan pemeringkat efek, dan ahli syariah pasar modal. Ini semua kita relaksasi batasan-batasan waktunya. Nah, yang berikut adalah relaksasi bagi pelaku industri yang lain, adalah kewajiban keterbukaan informasi. Gitu. Jadi beberapa aktivitas harusnya disampaikan ke publik gitu pada kesempatan yang sudah diatur di dalam peraturan, tetapi di dalam penanganan krisis ini memang kewajiban-kewajiban itu kemudian kita relaksasi supaya tidak disampaikan segera dan lain sebagainya, untuk mencegah adanya tadi hal-hal yang berdampak mendorong kepanikan. Yang berikutnya tentunya relaksasi penurunan peringkat. Ini juga tentunya jadi salah satu isu karena banyak sekali peringkat atau rating dari beberapa korporasi memang sudah jadwalnya untuk di rating ulang atau memang ada perkembangan karena bisnis dan kegiatan ekonominya menurun, ya tentunya juga rating ini berdampak pada penurunan rating beberapa perusahaan. Nah, ini juga untuk perbaikan, misalnya itu ada di portfolio dan lain sebagainya, diberikan relaksasi untuk
penyesuaiannya. Maksudnya kalau ada penagihan denda, pembayaran bunga dari denda gitu. Ini kalau ada pelanggaran ini kita relaksasi juga. Beberapa pelaporan kegiatan dari brokerage, dari underwriter gitu, dari MI ini juga kita lakukan termasuk untuk pungutan ya. Jadi kebijakan stimulus itu jangka waktunya. Jadi itu yang kita berikan. Ya, tentunya yang tadi sudah disampaikan juga penyampaian laporan keuangan atau laporan tengah tahun juga gitu. Nah, satu hal juga yang berdasarkan POJK yang ada sebetulnya kewajiban tanggal di tahun 2020 adalah penerapan keuangan berkelanjutan. Jadi laporan berkelanjutannya harus dimulai di 2020 untuk posisi 2019. Kita geser, kita relaksasi menjadi pelaporan itu mulai berlaku di 2021 untuk laporan keuangan berkelanjutan di tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, yang bagian kedua adalah pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal sistem keuangan. Yang pertama-tama kita lakukan kebijakan yaitu melarang short sale. Itu mungkin di akhir Februari itu sudah kita larang gitu ya, di awal Maret gitu ya. Jadi kita larang short sale karena ini bisa menyebabkan jumlah supply yang lebih besar lagi nanti di pasar. Kedua, buyback saham tanpa melalui RUPS. Gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan ini karena ada kepanikan, emiten-emiten ini dijual semua, sahamnya di bursa, gitu ya, investor menjual semua, emiten bisa melakukan buyback yang harusnya normalnya harus melalui proses persetujuan RUPS, tapi kita perbolehkan untuk membeli saham kembali perusahaannya tanpa harus melalui proses RUPS. Yang berikutnya ini cukup teknis, itulah asymmetric auto rejection, jadi perubahan batasan auto rejection batas bawah, yang tadinya beragam, ada berbagai persentase di atas 7%, kemudian kita batasi menjadi 7% gitu ya, jadi per sahamnya. Nah, untuk yang lain itu adalah trading halt. Trading halt ini adalah kalau misalnya satu threshold juga batasan di mana kalau indeks bisa turun dengan persentase tertentu, market di bursa itu hanya bisa memproses transaksi yang tidak akan menurunkan indeks lebih dari IHSG gitu ya. Jadi ini di halt, sepertinya di halt selama 30 menit gitu ya. Jika turun lebih dari 5%. Nah, setelah itu order-order yang akan bisa menaikkan indeks sehingga bisa turunnya bisa lebih kecil lagi, itu bisa dilakukan. Tetapi tidak bisa transaksi untuk yang menyebabkan indeksnya menjadi lebih turun atau minusnya lebih dari minus 5%. Nah, pre-opening session selama ini ada di pasar modal di bursa. Jadi umumnya pembentukan harganya itu dilakukan secara anonimus gitu. Jadi ada pre-opening session sebelum sesi 1 itu dibuka. Kita tutup pre-openingnya karena pre-openingnya itu adalah blind order dan tidak mengikuti algoritma yang di sesi-sesi normal. Nah, waktu itu karena volatilitasnya sangat tinggi dan terjadi global sell-off, sesi pre-opening ini kita tiadakan. Terus jam perdagangan juga serta waktu pelaporan transaksi khususnya untuk yang fixed income kita persempit gitu ya. Karena memang karyawan dan pekerja-pekerja di industri juga
mengalami pembatasan sosial tadi ya, sehingga mereka punya waktu untuk bisa lebih pulang lebih cepat. Kemudian juga ada disclosure waiver tadi sudah disampaikan, jadi bagaimana keterbukaan informasi ini kita juga bisa sesuaikan sehingga tidak menambah informasi-informasi yang bisa menimbulkan kepanikan pada saat itu. Bagian yang terakhir mungkin terkait dengan kemudahan perizinan gitu. Jadi karena interaksi tadi dengan pembatasan sosial dan activity, jadi penyampaian laporan ini bisa disampaikan secara elektronik melalui website mengenai sistem pelaporan elektronik di Bursa Efek, dan ini sudah otomatis kalau lapor ke sistem pelaporan elektronik ini akan juga diterima oleh OJK pada saat yang sama dengan yang diterima oleh Bursa Efek. Karena beberapa kewajiban perusahaan publik ini memang biasanya disampaikan ke OJK dan kepada Bursa Efek. Di samping itu juga kita masih tetap membuka beberapa mode komunikasi, diantaranya melalui email. Dan kami juga mulai menerapkan penerapan electronic signature gitu. Jadi bahwa surat menyurat beberapa proses perizinan itu tidak harus pakai tanda tangan basah, tapi juga cukup dengan electronic signature, sehingga diharapkan interaksinya bisa dibatasi dan bisa lebih cepat dan efisien prosesnya. Mungkin itu tadi beberapa kebijakan secara umum, dan detailnya itu melalui beberapa surat yang disampaikan oleh OJK. Saya coba akan sedikit evaluasi apa yang terjadi di 2020 lebih detail sedikit, dan coba kita bandingkan dengan beberapa negara yang lain. Sebenarnya kinerja pasar modal kita tadi juga terima kasih atas apresiasi dari Bapak dan Ibu melihat pasar modal kita yang berangsur pulih ya. Tadi memang kita lebih fokus pada market stability dulu gitu ya. Bagaimana nanti pertumbuhan itu akan mengikuti dengan meningkatnya stabilitas dan daya tahan pasar kita. Nah, ini yang kita lihat secara umum hampir semua negara di kawasan maupun di global juga mengalami kondisi yang menurut saya bagus semua gitu ya. Jadi kita masih trennya sama kurang lebih. Kita masih cukup baik, mungkin di pasar kita juga mengikuti tren globalnya. Dan ini yang juga harus diwaspadai gitu ya tadi Bu Etika, mungkin beberapa hal kita perlu tetap cermat untuk mengamati perkembangan di global dan regional. Nah ini yang kita coba sampaikan sedikit data statistik tadi bahwa di 2021 ini memang kita masih bisa tumbuh 6,6% lebih ya untuk IHSG-nya. Terus untuk reksadana juga bisa tumbuh baik dari sisi net aset bersih ya yang tumbuh 1% maupun jumlah reksadana yang masih bertumbuh sekitar 0,5%. Ya, sekarang ini jumlah reksadana itu 2.231 produk KIK. Itu di luar yang close end ya. Kalau dijumlah dengan yang close end mungkin bisa mencapai 2.900 produk saat ini yang ada di pasar. Dan ini cukup juga memberikan tantangan buat kita untuk proses pengawasannya karena makin banyak sekali produk yang ada di pasar. Untuk aktivitas penghimpunan dana emisi sampai hari ini mungkin ya sekitar 27 triliun. Ini di kuartal pertama ya. Itu jadi penawaran umumnya ada yang IPO 7, yang penawaran umum terbatas ada 5, dan penawaran umum berkelanjutan obligasi mungkin sekitar ada 15 ya. Jadi ini yang bisa dilihat penawaran umum terbatas aja cukup besar 10 triliun dalam situasi seperti ini, artinya ada beberapa perusahaan yang sudah
melakukan corporate action untuk menambah modalnya untuk melakukan kegiatan ekspansi. Rata-rata nilai transaksi kalau kita perhatikan ini yang sangat luar biasa. Ya. Jadi rata-rata nilai transaksi itu di tahun 2020 perharinya cuma 9,2 triliun. Tapi di 2021 ini year to date-nya sekitar 16,7 triliun gitu ya, naik 81%. Termasuk juga volumenya kurang lebih sama. Nah, indeks bonds index ya turun tadi sekitar 2,3%. Nah, kapitalisasi pasar kita juga masih tumbuh 7% di 2021 ini. Dan jumlah emiten baru 30 Desember 2020 54 emiten. Di Maret ini kita baru 7. Dan masih banyak beberapa yang ada di pipeline yang sedang kita proses saat ini. Saya sharing sedikit mengenai dari sisi buying side. Mungkin tadi dari sisi selling side artinya emiten atau perusahaan yang sedang melakukan corporate action atau IPO. Nah, ini yang tadi perlu dilihat gitu ya. Memang inilah yang kita berharap akan terus tumbuh secara cepat gitu ya. Ini waktu di Desember 2020 jumlah SID kita itu total ya, itu sekitar 3,88 juta. Tapi di akhir Februari sudah mencapai 4,5 juta. Artinya dalam 2 bulan itu bisa hampir 600.000 gitu penambahan investornya. Dan kalau kita lihat memang jumlah retail itu 99% ya, institusionalnya hanya 1% dari sisi populasi SID. Nah, retail ini masih didominasi memang dengan gendernya laki-laki gitu ya. Tapi ternyata investor perempuan ini juga sudah cukup luar biasa. Kalau dilihat akumulasi daripada aset yang dimiliki mereka juga sangat luar biasa pertumbuhannya sebetulnya. Nah, dari sisi usia yang mungkin perlu perhatian dan cukup menarik sebetulnya. Jadi hampir saat ini itu populasi investor kita itu usianya di bawah 30, Bapak Ibu, gitu ya. Mungkin ini juga kita perlu melihat ulang mengenai strategi edukasi literasinya ya. Karena ternyata investor kita yang tumbuh itu di bawah 30 usianya. Dan pendidikannya yang majority memang SMA ke bawah, Bapak Ibu. Jadi ini juga yang mungkin perlu kita lihat nanti di dalam, walaupun dari sisi aset ya, tidak besar, tetapi itulah yang potensi akan tumbuh dan makin banyak detailnya tentu volatilitas dan likuiditasnya juga harus kita monitor, terutama dari sisi volatilitas. Kami berharap sebetulnya ini mulai bergeser nanti orientasinya itu ke arah yang lebih jangka panjang. Mungkin nanti kita coba lihat cermati mengenai orientasi daripada investor-investor ini untuk jangka pendek dan panjangnya. Kalau kita lihat juga tadi dari sisi pekerjaan yang menarik juga kan ini pengusaha aja masih kalah gitu dengan pegawai swasta gitu ya. Kalau dari sisi populasinya ya. Dari sisi nilai juga kelihatannya tidak berbeda jauh gitu. Pegawai swasta, pegawai negeri, guru gitu. Pelajar juga ini kan luar biasa, yang ibu rumah tangga gitu ya. Dan ini mungkin perlu yang perhatian kita ke depan, bagaimana ini juga menjadi pertimbangan untuk sosialisasi, edukasi gitu ya. Bagaimana kita juga mengejar flag daripada konsentrasi yang mungkin di sini tidak ada slide-nya, tapi ini masih didominasi di Pulau Jawa saja Bapak Ibu. Jadi ini memang PR kita untuk yang penyebaran lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kita sudah berusaha, tapi memang
masih butuh waktu untuk meningkatkan distribusinya sampai ke wilayah-wilayah di luar Jawa. Ada beberapa kebijakan yang di 2020 sampai 2021 yang ingin saya sharing. Yang pertama adalah securities crowdfunding. Ya. Ini memang melihat keprihatinan kita mengenai UMKM ini pada saat masa pandemi, dan jujur bahwa sebelumnya kita melihat dalam kerangka berpikir seperti di pasar modal gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana mereka punya akses kepada sumber modal. Nah, sebelum SCF di 2020 ini yang nomor 57, sebetulnya kita mengeluarkan ketentuan awal di 2019 terkait namanya equity crowdfunding, Bapak Ibu. Jadi kalau boleh sharing, ternyata equity crowdfunding ini berjalan, tetapi juga tidak bisa secara signifikan direspon oleh para pelaku UMKM. Kenapa? Karena kriteria penerbitnya itu memang diwajibkan berbentuk PT di dalam peraturan kita sebelumnya. Nah, sehingga pengusaha-pengusaha UMKM ini, terutama di daerah-daerah juga, kebanyakan memang tidak berbentuk PT. Jadi kita akhirnya membuat, oh kalau begitu memang bukan hanya crowdfunding untuk partisipasi di permodalan ya dalam pengertian saham, tetapi juga mereka bisa menerbitkan semacam seperti surat hutang atau surat hutang atau suku atau seperti obligasi gitu ya. Tetapi dengan beberapa pembatasan sehingga nanti pelaku-pelaku UMKM ini yang tidak hanya berbentuk PT, jadi bisa berbentuk firma, koperasi, CV, itu bisa menerbitkan obligasinya di equity atau securities crowdfunding ini. Maaf. Halo? Ya, 5 menit lagi, Bapak. Oh, baik Bu, baik Bu. Sebentar saya akan percepat, mungkin ini karena yang sekitar 4 penyelenggara sudah kita setujui, dan menariknya sudah ada 143 pihak penerbit ya. UMKM di seluruh Indonesia. Yang ini dana yang dihimpun sudah 225 dengan investor lebih dari 360.000. Ini menarik dan ini akan tumbuh karena ini baru di akhir Desember peraturannya. Jadi dalam 2-3 bulan ini sebetulnya sudah naik. Nah, di samping itu juga kami menerbitkan POJK 65 itu terkait dengan disbursement dan disbursement fund. Jadi peraturan ini diharapkan dapat memulihkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan cara OJK menerbitkan perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah atau melawan hukum. Ini akan ada implementasi nanti di akhir Juni 2021 ya. Ini untuk merespon penguatan perlindungan investor di pasar modal. Ini ada beberapa juga POJK baru terkait dengan KIK pembukaan dana tapera, karena dana tapera ini akan cukup signifikan nanti perannya sebagai salah satu buying side di industri kami di pasar modal. Ini juga tadi sudah saya sampaikan eIPO gitu. eIPO ini akan kita implementasikan ini di 2021 ini, dan kita akan coba nanti bagaimana IPO ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang mempunyai rekening di pasar modal untuk memesan IPO kepada perusahaan-perusahaan yang di primary market, dan ini secara elektronik. Berikutnya mungkin beberapa kebijakan strategis ya dalam yang tadi sudah disampaikan juga pelaksanaan RUPS secara elektronik, termasuk juga nanti e-votingnya gitu ya. Dan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan partisipasi publik di dalam kegiatan RUPS dari setiap emiten. Bapak Ibu, selanjutnya mungkin
kita juga akan sampaikan, mungkin ini self explanatory, mungkin dilewat saja. Nanti juga ada ini yang mungkin di 2021. Saya ingin coba highlight mungkin ya Bu Etika sedikit ekstra 5 menit ya. Pengendalian mengenai pengendali emiten, ini ada kebijakan yang kita ingin dorong di 2021 ini. Ini juga kita mendorong penawaran umum efek bersifat utang dan sukuk korporasi dan penawaran umum perusahaan daerah. Ini perluasan produk dan aktivitas di pasar modal tadi sudah disampaikan, securities crowdfunding, mungkin project crowdfunding, structure warrant, dan beberapa produk structure ataupun derivatif yang sedang dipersiapkan. Terus penguatan perilaku para pengelolaan investasi ini yang banyak diberitakan sekarang dengan berbagai kasus MI yang terjadi. Ini efisiensi di primary market yang nanti juga akan di launching ya, electronic IPO, maupun di secondary market yang sedang dipersiapkan, adanya peran market maker, ada mungkin beberapa restrukturisasi pemilahan papan-papan yang ada di bursa efek, serta metode perdagangannya, implementasi tadi e-voting untuk meningkatkan governance dan partisipasi investor publik terhadap pengambilan keputusan di emiten, dan mengoptimalkan IT tadi dari semua proses yang ada di OJK maupun di para pelaku. Kami berharap juga kita bisa mengembangkan regulatory teknologi maupun supervisory teknologi. Dan kita juga tambahkan notasi-notasi khusus di level broker. Jadi di public information perdagangan itu ada notasi-notasi khusus yang mungkin tidak sempat hari ini saya sharing, tapi kurang lebih bisa mencerminkan beberapa catatan atau warning terhadap investor terkait dengan emiten-emiten yang sahamnya diperdagangkan di bursa. Misalnya masalah ada tuntutan PKPU, laporan keuangan yang masih terlambat, artinya belum disampaikan, dan lain sebagainya. Ke depan juga kami sedang berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pembentukan sentra counterparty untuk OTC derivatif pasar uang. Dan mudah-mudahan ini merupakan inisiatif yang akan mendorong terjadinya market konsolidasi di pasar uang dan di pasar modal. Samping itu juga untuk memperluas tadi distribusi di daerah-daerah, kami juga melakukan pengembangan perusahaan efek daerah supaya tadi jumlah investor ini walaupun sudah cukup baik pertumbuhannya, tapi tidak terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa atau di kota-kota di Jawa saja. Dan tadi sudah disampaikan mengenai implementasi disbursement and disbursement fund. Dan yang terakhir, ini juga kami melakukan satu inisiatif untuk penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum. Mungkin itu dari saya, tantangan jangka pendek yang tadi ketidakpastian perekonomian masih ada, dukungan pembiayaan jangka menengah panjang untuk program PEN juga masih dibicarakan dan masih terus berlangsung pembicaraannya. Kondisi pasar keuangan masih volatile tadi ya, dan masih didominasi oleh sentimen global terutamanya, dan keberlanjutan kebijakan stimulus masih dan tahap normalisasi ini menjadi tantangan kita ke depan. Nah, intinya untuk master plan sektor jasa keuangan kita di OJK, kita punya master plan ya, untuk 2021 sampai 2025. Nah, ini yang kita fokuskan tadi sudah saya sampaikan, meningkatkan permintaan masyarakat tadi ya. Jadi demand-nya kita harus tumbuhkan di sektor real dan di sektor ekonomi, terus pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Jadi komponen ini yang menjadi arah kebijakan OJK, dan ini yang akan kami dukung juga di pasar modal. Mungkin itu Bu Etika, terima kasih, mungkin saya melewati waktu yang sudah dialokasikan, mohon maaf. Baik, makasih Pak Hussein yang telah berbagi insight, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dengan pemaparan Bapak, kita jadi bisa mengetahui nih bagaimana otoritas setelah menginisiasi berbagai program strategis kebijakan dalam mengantisipasi efek pandemi terhadap kinerja pasar modal Indonesia. Dan di tahun 2021 adalah kita bisa katakan adalah tahun pemulihan dan tahun perdagangan ya Pak ya.
Ya, Tadi juga ada yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan hal yang penting adalah resiliensi investor retail serta transparansi dan akuntabilitas, maka pasar modal Indonesia diharapkan akan semakin stabil dan pulih di 2021. Satu lagi terkait dengan ekonomi global, ternyata juga secara gradual mungkin bisa perbaikannya itu sebenarnya terutama ditopang oleh pertumbuhan di negara-negara berkembang di kawasan Asia. Mohon maaf, ini karena waktunya memang sangat singkat nih di hari Jumat. Ada pertanyaan dan mungkin juga nanti ada pertanyaan secara on cam gitu ya. Silakan kalau ada peserta yang lain mau menanyakan bisa ditulis di kolom Q&A. Untuk ini saya bacakan dulu satu pertanyaan ini dari Fresno. Ini dari beliau sebenarnya Fresno Papiani dari PricewaterhouseCoopers nih ya. Mohon tanggapan Bapak terkait tren yang berkembang saat ini di kalangan anak muda, yaitu di mana banyak sosial media influencer yang bermain saham menunjukkan data portofolio mereka itu melalui media sosial secara tidak langsung itu mengendorse saham tersebut ke follower mereka. Nah, hal tersebut menjadi isu pasar modal yang mungkin dikatakan satu tidak ini ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana tanggapan Bapak dan seperti apa cara yang efektif untuk meminimalisasi praktek tidak sehat tersebut? Itu yang pertama. Dan satu lagi, silakan ada pertanyaan yang bisa disampaikan secara diajukan melalui on kamera. Kami persilahkan Saudari Hepri Eka Wulandari. Ini Ananda Hepri bisa nanti perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Jika sudah siap, Ananda bisa masuk. Oh, sudah aktif audio videonya. Silakan Saudari Hepri Eka Wulandari. Perkenalkan, nama saya Hepri Eka Wulandari, angkatan 2018, jurusan akuntansi yang tergabung di Galeri Investasi. Pertanyaan saya untuk Bapak adalah, sebelumnya Bapak Ketua OJK Wimbo Santoso, beliau menuturkan bagi generasi milenial yang belum cukup umur untuk mengajukan kredit ke perbankan dapat mengeluarkan surat utang secara retail. Akan tetapi besarnya itu 10 miliar sampai 20 miliar rupiah. Hal ini juga dapat membantu pemulihan perekonomian dengan cara milenial menginvestasikan sebagian dana tersebut ke dalam pasar modal. Tetapi apakah hal ini tidak berisiko sangat tinggi dikarenakan jumlah dana yang dipinjamkan sangatlah tinggi? Terima kasih untuk Bapak. Sekian pertanyaan dari saya. Bu. Silakan Pak. Oh, langsung Bu. Oh, boleh. Yeah, Oke ya. Mungkin makasih tadi yang endorser. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau kita cermati beberapa waktu yang lalu juga di Amerika terjadi ya. Jadi GameStop gitu ya. Jadi memang ini menjadi tren global bukan hanya di Indonesia. Jadi euforia retail ya dan millennials ini memang luar biasa. Jadi bahkan investor-investor besar pun yang seperti private equity aja bisa dikerjain oleh mereka gitu ya. Jadi memang kekuatan retail ini luar biasa dan ini bukan hanya di Indonesia gitu fenomena ini. Tadi dilihat grafiknya juga kan hampir di semua negara market itu tumbuh dan millennials ini sekarang sangat aktif dengan sosial media gitu. Kelihatannya ini jadi kalau ditanya cara yang paling efektif mengendalikan ini ya tadi memang yang secara jangka panjang ya masalah knowledge gitu ya. Jadi memang edukasi dan literasi ini penting sekali gitu. Bahwa pemahaman masyarakat teman-teman gitu ya. Jadi ini perlu sekali untuk mencari sumber-sumber informasi atau sumber-sumber pengetahuan yang cukup kredibel gitu ya. Makanya lembaga-lembaga pendidikan ini memang menjadi punya peran yang cukup signifikan. Di samping kami juga tetap berusaha dan lain sebagainya. Tetapi memang pendekatan melalui sosial media ini sekarang luar biasa. Ini juga salah satu topik dan tema yang sedang kami bahas juga di organisasi regulator-regulator di dunia.
Jadi ini bukan hanya terjadi di negara-negara berkembang, tapi juga terjadi di negara seperti Amerika yang mungkin sudah ratusan tahun gitu pasar modalnya gitu ya. Dan tadi ya endorser ini memang beberapa regulasi membatasi mungkin gitu. Saya sharing regulasi yang ada. Orang kalau merekomendasikan sesuatu itu kalau dulu gitu kan harus punya license. Kenapa? Karena orang itu menerima bayaran. Nah, memang di dalam regulasi yang ada, kalau dia tidak menerima bayaran, ya itu tuh boleh-boleh aja orang bicara apa gitu kan. Nah, persoalan sekarang adalah ada orang-orang yang dikatakanlah public figure gitu, dengan gimmick-gimmick tertentu, kemudian dia seolah-olah menawarkan sesuatu atau mengendorse gitu. Karena mereka terbiasa mengendorse produk seperti sempo, baju, tas gitu. Mereka anggap produk ini sama seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan kerjasama dengan semua stakeholder kita untuk mengingatkan para influencer ini bahwa ada ketentuannya loh di pasar modal. Dan setahu saya Bursa Efek sudah menyelenggarakan berbagai kesempatan untuk pelatihan para influencer atau endorse ini boleh melakukan sesuatu seperti aktivitasnya, tetapi juga harus tahu batasan-batasannya gitu ya. Ini karena pemahaman dan pengetahuan mereka juga sangat terbatas. Kembali PR kita adalah mengenai edukasi dan literasi. Dan harapan saya gitu ya, ini juga salah satu forum-forum di mana saya ingin menyampaikan bahwa peran kita semua di dalam menjaga perekonomian termasuk di pasar modal itu kami butuh dukungan dari seluruh komponen yang ada di Republik ini untuk menjaga tadi hoax-hoax yang ada gitu ya. Sebetulnya bukan hanya di pasar modal, hoax-hoax itu kan jauh lebih banyak lagi sekarang, penipuan, judi online dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang koordinasi tadi yang saya sampaikan dengan kementerian dan lembaga termasuk dengan aparat penegak hukum. Itu yang mungkin yang pertama. Yang kedua mungkin Mbak Hepri ya, sebetulnya mungkin konteksnya Pak Ketua itu mempromot yang namanya securities crowdfunding yang tadi saya jelaskan. Jadi memang di dalam securities crowdfunding itu pengaturan kita itu mengatur platformnya, Mbak ya. Platform. Nah, di situ kita hanya memberikan izin platform boleh beroperasi untuk menjadi fasilitator ya perusahaan-perusahaan UMKM untuk menawarkan surat utangnya di platform situ dan memfasilitasi investor-investor itu untuk membeli surat utang itu, gitu ya. Nah, ini seperti sekarang UMKM itu kalau punya proposal bisnis, mencari pemodal atau dia punya proyek, bahkan kita lagi bekerja sama dengan kementerian terkait ya, terutama dengan Kementerian Keuangan dan kita juga akan sebar ke seluruh pemerintah daerah. Jadi RAPBD, RAPBN itu di dalam biaya atau belanja pemerintah, misalnya di kementerian kan, di Kementerian Keuangan kalau nggak salah tahun ini aja sekitar 100 triliun gitu ya, untuk kebutuhan operasional. Nah, itu kan ada pengadaan ya Bapak Ibu. Nah, ini yang ide salah satunya adalah pengadaan-pengadaan yang pemenang-pemenang tender nanti di kementerian dan di pemerintah daerah, yang umumnya memang para pelaku ekonomi kecil ini, kalau dia dapat proyek itu karena nggak bankable, dia nggak punya modal atau nggak bisa dibiayai. Nah, ini sedang kita kerjasamakan supaya nanti pemenang-pemenang tender itu bisa diposting di dalam platform ini. Dan itu divalidasi bahwa memang dia pemenang tender dan pekerjaannya ada, termasuk diatur mengenai arrangement pembayarannya dari pemberi kerja. Sehingga pemodal-pemodal ini bisa di-secure juga di dalam platform itu. Kira-kira gitu, Bu Hepri. Jadi memang ada risikonya setiap investasi, bukan tidak ada ya buat investor. Tetapi kita juga menyediakan atau mengembangkan regulasi dan kebijakan untuk memastikan juga meminimalkan risiko terutama operasional yang bisa terjadi. Itu salah satunya Bu ini yang bisa saya sampaikan, mungkin Bu Etika. Terima kasih. Ya, makasih Pak Hussein. Sepertinya memang jadi SCF nanti akan menarik buat para milenial ya Pak. Iya Bu. Berikutnya bisa nih OJK sharing mengenai SCF untuk adik-adik mahasiswa kita ini. Cukup antusias hanya untuk diskusi yang SCF. Sebelumnya kami persilakan Profesor Adinasmo atau Bu Tito akan menanggapi.
Halo Prof. Pak Moy dipersilahkan Pak Moy. Halo Pak Moy. Masih mute Pak. Ya Prof. Ya, pertama-tama terima kasih Pak Hussein untuk pemaparannya. Kalau saya mengikuti jalur tadi, karena pandemi COVID-19 itu membawa dampak juga pertama kepada perekonomian nasional secara umum, seperti terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang tadinya kuartal pertama masih positif, terus negatif lagi ya. Nah ini semua mempunyai pengaruh langsung juga kepada kegiatan pasar modal. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh OJK adalah itu bagaimana menggairahkan kembali ya melalui peraturan atau kebijakan-kebijakan menggairahkan kembali pasar modal. Ya, ya itu sudah baik. Gitu. Cuma pada saat yang sama ada beban tambahan lagi karena ada program pemulihan ekonomi dari pemerintah yang tujuannya itu juga untuk kemudian menggairahkan ekonomi sehingga menggairahkan lagi pasar modal memang. Tetapi sebelum itu pemerintah kan membutuhkan dana paling sedikit 150 triliun. Nah, pemerintah juga lagi mencari dana itu tentu dari masyarakat ya, dari pelbagai tadi sudah kita bicarakan. Tapi pemerintah mengandalkan terutama justru pasar modal lagi. Jadi pasar modal masih dalam proses pemulihan sendiri, tetapi ada tambahan beban bagaimana supaya bisa membantu pemerintah mengerahkan dana gitu ya. Nah ini kira-kira kebijakan apa lagi yang bisa diambil ya sehingga karena ini juga mempunyai dampak kembali lagi kepada pemulihan dari pasar modal. Gitu. Cuma sekarang ini kan dibutuhkan itu ya. Saya kira semua lembaga keuangan memang dibutuhkan untuk memberikan kontribusinya dari perbankan sendiri juga ya ada diharapkan bisa membeli surat berharga dari pemerintah ya bahkan untuk menciptakan likuiditas untuk itu BI itu menurunkan giro wajib minimumnya itu sehingga tercipta dana bisa dipakai gitu ya. Nah, ini untuk pasar modal apa yang kira-kira bisa dikerjakan supaya bisa mendukung juga program pemerintah yang pada akhirnya juga akan menggairahkan lagi kegiatan di pasar modal. Itu secara ini singkat saja, ya. Terima kasih. Baik, Pak Husain, apakah mau? Ya, baik Bu. Terima kasih Pak Moy. Jadi memang betul sekali Pak. Jadi persoalannya memang sekarang untuk pemerintah bagaimana pemulihan ekonomi itu tentunya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan ini juga korporasi juga tidak sedikit. Sebetulnya di 2020 kalau Bapak Ibu perhatikan, jadi ekonomi bisa ditahan dengan penurunan yang cukup baik gitu ya, penurunannya sangat-sangat apresiatif, artinya tidak seperti negara-negara lain yang lebih dalam lagi, karena memang pengeluaran pemerintahnya kan cukup besar ya Pak. Jadi memang waktu itu ditopang bukan dari sisi korporasi, tapi lebih ke government spending gitu. Nah ini yang mungkin pemerintah tentunya butuh dukungan. Dan itu selama ini beberapa tadi sudah saya sampaikan, beberapa pertumbuhan reksadana itu memang walaupun sahamnya sempat turun Pak, tapi pada periodisasi di semester 2 di 2020 itu, reksadana yang tumbuh itu adalah reksadana yang fixed income Pak. Dan yang di money market, karena memang investor lebih prefer untuk membeli reksadana yang fixed income yang mungkin underlying-nya di dalamnya waktu itu beberapa SBN atau surat berharga negara. Nah itu mungkin di pasar modal itu. Nah kebijakan yang secara spesifik untuk membantu pemerintah sebetulnya tadi yang sudah disampaikan secara langsung mungkin dari sisi pasar modal adalah mendorong korporasi-korporasi termasuk BUMN Pak
untuk coba tadi kita fasilitasi untuk melakukan restructuring, Mbak. Jadi beberapa kewajiban yang jatuh tempo dari obligasi gitu ya, dan beberapa misalnya structure produk yang ada di dalam close end fund. Sebetulnya kalau detailnya di situ banyak sekali BUMN, artinya tidak secara langsung tadi misalnya mensupport kebijakan fiskal dan moneternya secara direct mungkin tidak. Nah, ke depan dengan melihat fenomena pertumbuhan retail yang begitu luar biasa, Pak, ini kelihatannya kami juga berkomunikasi bagaimana kemudian obligasi korporasi ini sekarang bisa dijual lebih retail, Pak. Ya. Kalau dulu obligasi korporasi, obligasi negara itu kalau dari sisi nilai lebih banyak menjual kepada institusional, Pak, ke bank dan lain sebagainya. Sebetulnya di beberapa negara fenomenanya sekarang retailnya besar sekali, Pak. Jadi kayak saving bond-nya di Jepang gitu ya, mungkin dari zaman dulu, Pak, pemerintah Jepang kan kalau mau butuh uang selalu jual ke atau minta dana ke masyarakatnya gitu ya. Nah, ini juga mungkin kita sedang lihat bukan hanya untuk SBN, peluang-peluang itu, tapi juga di korporasi, Pak. Jadi kalau selama ini kan intermediary senangnya memang kalau ngejual obligasi cuma ketemu 10-30 investor besar udah laku gitu ya, Pak. Karena memang kerjanya sedikit, uangnya banyak gitu loh, Pak. Nah, ini kita ke depan dengan teknologi, tadi ya seperti saya sampaikan, elektronik IPO, Pak. Penawaran itu melalui teknologi, sebetulnya effortnya cuma tinggal di-posting di situ, siapa yang mau pesan langsung bisa diproses. Kalau dulu kan mesti face to face dan lain sebagainya. Tadi yang saya sampaikan inisiatif IPO itu lebih ke membuat infrastruktur memungkinkannya retail itu berpartisipasi, Pak, di dalam proses tadi ya. Itu saja. Terima kasih. Baik itu. Retail. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi penghargaan yang tulus dari kami kepada Profesor Adrianus Moy dan juga Bapak Hasan karena hubungan waktu yang sangat terbatas ya. Mungkin bapak-bapak yang mau berangkat Jumatan. Dan sedikit saya meringkas dari diskusi hari ini, kalau melihat kurva pemulihan ekonomi Indonesia yang berbentuk huruf V, bisa V ramping atau V yang agak sedikit melebar, maka optimisme akan terwujud. Namun ada 3 syarat untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah relaksasi bagi pelaku industri, volatilitas pasar modal dan sistem keuangan yang terkendali dan stabil terjaga, dan yang ketiga, perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan dipermudah. Dan hal krusial lain adalah peningkatan akses terhadap vaksin dan aktivasi vaksinasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, diskusi ini telah selesai. Saya selaku moderator dalam diskusi sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan webinar, dan penghargaan kepada semua pihak yang berkontribusi pada keputusan acara hari ini. Dan ada sedikit pantun yang hadir ke tempat jahit Pak Kodir, tak lupa membawa peniti. Terima kasih sudah hadir. Semoga ilmunya berkenan di hati. Saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf lahir batin. Semoga materi siang ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ananda Nasira Amanda Rita. Terima kasih kepada Ibu Etika Karyani. Pemberian plakat secara virtual. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Husen. Terima kasih kepada pembicara webinar hari ini, Bapak Husen dan Ibu Etika Karyani sebagai moderator pada kuliah umum pagi ini. Sekali lagi, saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Pengumuman, e-certificate dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini, berakhir sudah webinar kuliah umum pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar kuliah umum, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya, mahasiswa dan dosen seluruh Indonesia. Dan sampai jumpa di webinar kuliah umum minggu depan pada hari Jumat 26 Maret dengan pembicara M. Arif Roshid Hasan, Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia,
dengan tema Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Keumatan. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School. Dan kunjungi website kami di www.ibs.ac.id. Saya Nasyira Amanda Rusat, mahasiswi akuntansi 2018 Indonesia Banking School sebagai pembawa acara, pamit undur diri. Terima kasih. Pamit Bu Tito, terima kasih Bu. Ya Pak Terima kasih Pak Husen. Terima kasih Pak Husen. Semua. Ya, mohon izin Bu Miranda. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Husin dari Ya, sama Pak Mustafa. Terima kasih juga Bu Tito undangannya. Ya. Izin, Liv, Bapak Ibu.